Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran lisiyamina wa lailahu qiyaman ittiba'an li sunnati nabiyyina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian tafsir. Biasanya ambo bersama-sama kita membahas tentang surah pendek, terakhirlah sampai di surah Al-Bayyinah. Tapi malam kini ambo minta izin surahnya tidak mau lanjutkan, tapi beralih ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Malam kini malam Allah masuk tanggal 21 Sya'ban. Tadi 20 katikola maghrib masuk 21 Sya'ban. 10 hari lainnya puasa lo lihat ya. Puasa lo lihat. Puasa lagi. Ramadan datang lagi. Ungkapan Ramadan datang lagi itu ada yang senang, ada yang letak dua lo ya. InsyaAllah malam kini sebisanya sampai bilonya, sebab 5 ayat 83, 86, 185, 186, 187 itu berkaitan langsung dengan Ramadan. Abara sampainya kok satu ayat, makasih. Satu ayat kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah. Ayat ini diawali oleh firman Allah, di mana Allah berbicara mukhatib kepada orang-orang yang beriman saja dari umat ini. Jadi ayat ini Allah sedang memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ustaz-ustaz banyak mencontohkan, kalau awak mimbau tukang sate, nam berhenti tukang sate. Kalau tukang miso na lalu, berdua je tukang bakso, itu tukang miso na lalu. Jadi ma yang dipanggil itu yang datang. Berarti yang memenuhi panggilan hanya yang dipanggil. Kalau tidak tibonya, berarti boleh jadi bukan inyo yang dipanggil. Jadi kalau nak puasanya boleh jadi imam tadi. Wa amiran iyyahum, Allah memerintahkan kepada mereka bisyam. Kutiba alaikumus syiyam. Dituliskan, telah dituliskan atas kalian. Maksudnya telah diwajibkan, sudah menjadi kewajiban yang tertulis untuk kalian berpuasa. Jadi puasa itu wajib. Wa huwal imsak, puasa itu bukan berarti tidak boleh, hanya imsak, hanya menahan. Anit ta'am, dari makan, wasyarab, dari minum, wal waqa' atau wal wiqa', berhubungan suami istri, menahan saja.
biniyatin khalisah, dengan niat ikhlas lillahi azza wa jalla, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan tak boleh, hanya menahan saja. Jadi selama Ramadan boleh makan, boleh. Selama Ramadan boleh minum, boleh. Malam, karena min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Yang tak bolehnya hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Jadi kalau ada yang mengecek tak boleh, tak. Berhubungan suami istri boleh. Yang jelas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah terbenam matahari, makan tianglah. Boleh. Lamma fihi min zakatin nufusi wa taharatiha wa tanqiyatiha min al-akhlaqir radiyah wal akhlaqir radhilah. Tidak hanya untuk badan, itu kan untuk badan tuh, untuk fisik, tapi juga mensucikan jiwa diri dari perbuatan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi yang kita tahan dari terbit fajar tuh, itu latihan sebenarnya untuk jiwa pun terlatih biasa menahan. Jadi yang penting tuh menahannya tuh. Ya. Sebulan kita latihan makan minum, tahan dah, Pak. Bare, kalau sekiranya ndak latihan tuh bare. Makanya lanjutannya, wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum. Berat 30 hari ya, tiap hari ya. Ya, tapi kan kata Allah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau marah sobare kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ndak awak je do yang puasa, umat-umat terdahulu pun Allah sudah wajibkan. Jadi kalau ada yang merasa nih puasa lo lihat, ada bare terhalang lo lihat. Alun lah, umat terdahulu pun juga Allah wajibkan berpuasa. Falahum fihi uswatun, maka bagi mereka ada contoh. Jadi kalau lah donan terdahulu merasa payah awak, tentu kalah ada yang terdahulu. Liyajtahida haula'i fi ada'i hadzal fard. Dengan disebutkan sebelumnya sudah ada orang yang berpuasa, atau mungkin tidak pun umat terdahulu, kaum terdahulu, anduang-anduang awak lah, generasi sebelum awak lah, atau tahun patang orang puasanya amannya, kini aku payah. Di ungkapan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seolah-olah Allah magih sen kawan. Kalau merasa latih, payah, terhalang, jangan bersusah payah. Orang dulu saja pun juga puasa. Bukan hal yang baru kewajiban puasa itu. Dalam surah Al-Maidah Allah jelaskan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan syariat-syariat dan manhaj-manhaj. Jadi jadi puasa di antara syar'un man qablana, syariat yang sejak dulu sudah ada. Bahkan hewan juga puasa. Hewan pun puasa ular, ayam. Li'anna as-sawma fihi tazkiyatul lil badan. Di antara fungsi puasa adalah untuk mensucikan badan. Jadi bagus untuk kesehatan, makanya sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat, walaupun tujuan awak bukan untuk sehat. Kajian yang petang. Wa tadyiqu limasalikis syayatin, dan mempersempit langkah-langkah setan. Walihadza thabata fis sahihain. Ini berdasarkan yang tertulis dalam kitab Bukhari Muslim, ya ma'syarasy syabab,
Nabi bersabda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sanggup untuk nikah, maka nikahlah. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka berpuasalah. Jadi puasa menjadi fa innahu lahu wija. Puasa bisa menjadi benteng pertahanan awak yang menjaga awak dari perbuatan yang tidak baik. Thumma bayyana miqdar as-shaum. Tapi ingat ujungnya, la'allakum tattaqun. Semoga kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayang Allah suruh kita kerajaan, ayang Allah larang kita tinggal. Itu awak kerajaan selama bulan Ramadan. InsyaAllah ayat ko membuat kita bersemangat, bahkan berbahagia menantikan datangnya Ramadan. La'allakum tattaqun. Inilah latihan kita. Ayat disuruh oleh Allah, disuruh berpuasa, kita puasa. Dilarang oleh Allah makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, kita tinggal. Karena apa? Khalisan, karena ikhlas Allah, karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu dasarnya. Jadi thumma bayyana miqdar as-shaum. Kemudian Allah menjelaskan ukuran puasanya. Wa annahu laisa fi kulli yaum, tidak sepanjang hari dalam setahun itu. Li'alla yashqa 'alan nufus, sehingga tidak merasa berat, orang jiwa tidak merasa berat. Kalau tiap hari puasa selama setahun lumayan juga. Bare fatad'ifu an hamlihi wa adahi, sehingga susah atau lemah untuk menanggungnya dan melaksanakannya. Makanya Allah mengatakan bal fi ayyamim ma'dudat. Ayam. Jadi ayam itu jamak dari yaum, bentuk jamak dari hari, hari-hari. Alhamdulillahilladzi ja'alal jumu'ata faddalal jumu'ata min bainil ayyam. Kan kalau khutbah hari Jumat, Allah memberikan keutamaan atau melebihkan hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Pada mula khutbah ayam, maksudnya ayam itu hari-hari. Ayyamam ma'dudat, ma'dudat yang berbilang. Berarti ayam itu artinya hari-hari. Khutbah ayam berarti khutbah yang ada kata ayamnya. Makanya janganlah alhamdulillahilladzi faddalal jumu'ata min bainil ayyam. Itu baca ya. Jadi khutbah ayam. Berarti nama dia orang mendengar khutbah ayam, padahal ini memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang sudah itu nama bahasa Arab ya. Ini ayam. Ayyamam ma'dudat. Ayam hari-hari yang berbilang. Waqad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahrin thalathata ayyam. Sebelum Allah mewajibkan Ramadan, maka yang wajib puasa itu cuman thalathata ayyam, cuman 3 hari saja. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Di puasa Yaum Bid, Ayyamul Bid, hari putih. Jadi sekiranya hidup di zaman sahabat sebelum turunnya ayat kau, puasanya cuma 3 hari saat tiap bulan. Wajibnya cuma 3 hari. 3 kali 2 boleh? Mana banyak? 36. Kalau kita merasakan 29 bare, sahabat dulu puasa setahun 36 hari, tapi dicicil. Tiap bulan 3, tiap bulan 3. Kita gini 29 30. Baik kamu ngecian bare. Ada diskonnya 6 hari. Diskon. Walaupun subhananya kecil. Makanya man shama ramadhana thumma ba'ahu sittam min syawal
fakana kasyamid dahri. Sia yang berpuasa sebulan penuh ditambah 6 hari sama lo berpuasa setahun. Kok bisa? Nan sebulan tadi pahaloi kali 10 bulan. Nan 6 hari kali 10 60 hari. 10 bulan tambah 60 hari setahun. Nan 3 hari tadi nilai kali 10 berarti 3 hari setiap bulan tu nilai sama jo sebulan. Tetap kita diwajibannya puasa nilainya harus setahun berpuasa. Tapi dikorting, didiskon, diberi kemudahan oleh Allah. Karena memang agama kita agama yang mudah. Anak mudah kok diminta aja mudah. Lah dia yang mudah ada Allah dari 36 jadi 30 hanya. Tapi tambah 6 hari. Jadi 30 tambah 6 hari. Tetap tujuannya setahun. Tapi yang wajibnya hanya sebulan. Yang 6 jadi sunnah. Kalau dulu tiap hari 3 hari. Ya. Thumma nusikha dzalika bi shaumi syahri Ramadan. Setelah turunnya ayat ini maka mansukh. Yang 3 hari tadi kewajibannya dihapus. Jadi siapa yang ingin berpuasa faman syaa falyasum. Siapa yang tetap ingin berpuasa yang 3 hari tadi silahkan. Berarti hukumnya menjadi sunnah. Nak wajib lah. Jadi dulu kewajibannya adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Waqat ruwiya dalam riwayat lain kata Ibnu Katsir, anna siyama kana awalan kama kana alaihi al-umam qabluna min kulli syahrin 3 ayyam. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa pertama yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Jadi diberi kemudahan oleh Allah dengan berpuasa hanya sebulan penuh. Laqad kutibas siyam ala kulli ummatin qad khalat. Sungguh puasa itu sudah diwajibkan setiap umat. Kama katabahu alaina syahran kamilan wa ayyaman ma'dudat adadan ma'luman. Jadi setiap umat ada syariat untuk berpuasa. Jadi syar'um man qablana. Terus dari Ibnu Umar qala, turun ayat ini kataba alaihim idza shalla ahaduhumul atma wa nama. Pertama saat turun ayat 183 kok model puasanya beda. Apa bedanya? Puasanya setelah malam datang terus tidur. Kanlah tiba malam kah? Terus lalu ketika jago lalu itu mulai hurima alaihi ta'am wa syarab wan nisa. Jago lalu mulai puasa. Jadi bila malam tiba terus kita tidur jam berapun. Jadi masing-masing kita berbeda-beda. Kalau tersentak beko jam 2 tu lah puasa tu. Manahan di 2 hari. Itu taruhan. Coba bayangkan kalau kita kita lalu bila malam tiba terus tidur jago lalu itu mulai menahan. Jadi kalau orang tak pulang kerajo sore-sore latih terus lalu malam jam 10 tersentak sampai besok menahan. Awal diwajibkannya itu dari Ibnu Umar. Jadi sehingga para sahabat ada yang merasa kepayahan. Tu yo payah bersama sambung. Thumma bayana hukma siyam ala ma kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Kemudian Allah menjelaskan hukum berpuasa yang dulu dengan kondisi yang sekarang itu berbeda. Makanya Allah beri keringanan. Dengan apa?
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Artinya orang yang sakit, orang yang musafir, la yasumani fi halil maradi was safar, boleh dia tidak berpuasa karena sakit dan perjalanannya. Tentang orang sakit ko ada 3 hukum fikihnya. Pertama, orang sakit tidak boleh berbuka walaupun dia sakit. Kan disebut dia faman kana minkum maridan. Kalau sakitnya tidak berpengaruh ke puasa, luka dek pisau gitu kan, nah luka kan jarinya, maka tidak boleh berbuka. Kalau kan di situ kata Allah faman kana minkum maridan, saya yang sakit, ya wah sakit lo kan sakit lo, tapi sakitnya tidak membahayakan ke puasanya. Yang kedua baru sekiranya puasa bertambah barik sakit atau bertambah lama cegak. Jadi ada 2 kondisi, bertambah lama cegak, bertambah bahaya sakit. Maka itu nyoh sunnah baiknya dia berbuka. Tetapi fa'iddatum min ayamin ukhar, ganti di hari lain. Yang ketiga halak. Halako bisa menghilangkan jiwa. Kalau puasanya bisa hilang jiwanya, berarti ini wajib berbuka. Jadi itu hukum yang sakit. Itu pun musafir. Orang yang musafir boleh untuk, tapi musafirnya kalau kita pergi ke Pekanbaru, barangkali jam 1, apakah pagi boleh makan awak? Nak puasa? Karena awak belum musafir ada, maka tidak boleh. Ya awak barangkali bekal jam 2-nya, jam 8 kan rumah yurunya. Mengapa? Kecuali wala barangkali sebelum salat subuh, kita berangkat, itulah berjalan dari rumah, itulah musafir. Tapi kalau berangkat beku rencananya baru ke Jakarta, naik pesawat jam 5 sore, mangga dari pagi ya buku. Itu belum musafir juga, karena masih di rumah, rencana berpergian baru. Nyolah berangkat di rumah, itu nam berpergian. Bahkan dalam kitab fikih Sahih Fikih Sunnah tuh, kan orang yang musafir boleh berbuka. Jadi ada pengantin baru supaya siang hari kan tidak boleh berhubungan suami istri, supaya bisanya dan tidak kena kifarat. Baca caranya, bayinya berpergian musafir ya. Tapi kan itu mencari celah-celah. Jadi fikih kok bisa dicari-cari celah itu. Ya, yang kajian fikih itu kan fikih itu fahmul amik, pemahaman yang mendalam. Baca roe supaya bisa buka gitu. Dibolehkan oleh Allah. Kan tidak kifarat. Yang kifarat tuh gak mau puasa di siang hari. Kalau nyonak puasa, berpergian boleh berbuka dan nyolah makan sepasan tuang. Berarti boleh yang lain. Bukan untuk ditiru. Karena mencari celah-celah. Tapi dalam kitab fikih itu dikaji. Kalau niatannya memang berpergian dari jauh, nyo sama-sama ada kegiatan, akhirnya pas lo tipe sore sinan mengaruh kan mengaruh mah. Aduh kalau masalah itu tampaknya nyambung. Nah kita taruhan tafsir. Ya itu musafir ya. Musafir itulah celah-celah. Kalau musafir ini masuk wa 'alal ladzina yutikuna. Ya. Kalau penyakitnya la yurja bara'uhu, menurut hasil penelitian dokter, hasil kajian dokter, tidak diharapkan sembuhnya, maksudnya tidak mungkin sembuh. Sudah divonis tidak mungkin sembuh, itu masuk wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin.
Tapi kalau sakit bisa sembuh, lah sembuhnya, maka fa'iddatum min ayam, ganti di hari lain. Ya. Itu la yurja. Dia puasa aja sakit ya. Tapi kau tak, asal kamu nak kronis apa? Apa tanya ke itu kan? Sajaknya bagi berakal itu wajib memilih dia sampai akhir hayatnya, umur 40 tahun. Inyo Itu bagi baca, kita setahun kini tahun pertama. Panjangnya kan udah makan. Jadi Tahun pertama dah sebulan. Jadi syaratnya kalau secara medis tidak mungkin sembuh, itu kondisinya lah jalan. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun, atau Al-Qur'an tuh. Nah, itu Al-Qur'an. Asalkan vonis dokter, ya ndak rasul-rasul badan gitu. Nah, kalau yang tadi dalam kitab fikih ada dijelaskan. Qada'u Ramadan itu bab tentang mengqada puasa Ramadan. Itu yang pertama dikaji adalah orang yang meninggalkan puasanya bila uzrin, tanpa uzur apa-apa, tanpa alasan apa-apa, indak musafir, indak sakit, indak menyusui. Ini laki-laki mungkin. Ini laki-laki kok. Alasannya kamu sakit mah. Ya laki-laki bersih. Laki-laki. Uzur tidak mungkin nyo haid kan, tidak mungkin nyo nifas, tidak mungkin tidak lo nyo sakit waktu itu, tidak lo nyo musafir. Bila uzrin, maka ada pendapat ulama yang pertama adalah wajib baginya mengganti dan kifarat. Kifarat. Kalau kifarat puasa itu sama juga berhubungan suami istri di siang hari. Baca mengganti 1 hari, mengganti dengan mengganti memerdekakan budak. Oh budak nak boleh dah. Puasa syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari 2 bulan. Kalau ada 10 hari 20 bulan. Berturut-turut tiap hari. Tidak bisa juga 1 hari diganti dengan it'amu, memberi makan 60 fakir miskin. Sehari. Puasa ganti yalah, qada yalah, kafarat yalah. Apakah itu akan melunasi hutang? Allahu a'lam. Tapi secara kajian fikih para ulama, kalau bila uzrin, tanpa uzur apa-apa, nyo balik aja karena babadak, karena nyo yang lain-lain, namun semayang ada, nak ada puasa ada, maka tanpa uzur apa-apa, de mada aja karena nakal maksiatnya, maka qada wal kafarat, membayar qada diganti pada harinya, dan kifarat. Kan jadi ganti sehari diganti loh kafarat ya. Ambo lebih memilih itu. Ya. Ini ada pendapat yang kedua yang lebih lunak, yang lebih ringan, cukup mengqada saja. Tapi kalau ambo mengganti plus kifarat, karena nyo bila uzrin, tanpa uzur apa-apa, semang sengajanya tinggal. Lah nah, tadi yutiquna berarti nyo lah divonis dokter tidak mungkin sembuh. Tapi kalau nyo sembuh, jatuhlah baginya mengqada. Coba setengah hari dulu aja. Iya. Bayar puasa itu, dia mengkodok puasa juga membayar fidyah untuk kecil. Itu berlaku saat misalnya ibu menyusui atau ibu hamil. Itu ada 4 setidaknya pendapat ulama. Ada yang menyuruh mengqada saja, ada yang fidyah saja, ada qada dan fidyah, ada yang bagi yang hamil itu mengqada, bagi yang menyusui itu fidyah. Itu ada 4. Sebaiknya adalah menggantinya di hari lain dan bayar fidyah. Kedua-dua ada biar supaya amal ibadahnya terganti bagi orang miskin ya Allah. Tapi sekiranya
khawatir untuk dirinya, berarti kan jatuhnya ke orang yang sakit, maka hukumnya hukum orang yang sakit. Kalau membahayakan ke janin karena tidak puasa awak, sedikitnya air susu segala macam, kan berarti ke janin. Atau dengan puasanya ibu hamil membahayakan ke pertumbuhan janin, berarti kan untuk orang lain ini sehatnya, berarti cukup bayar fidyah. Makanya yang sebaiknya sarancanya qada dan bayarlah fidyahnya. Ya kedua-dua kan dapat amalan kan, bersedekahlah ke orang. Tapi utamanya adalah pertimbangannya membahayakan diri awak atau ke janin. Itu fikih. Kalau kajian fikih tentu terserah dewa. Para ulama ada memberikan pendapatnya tentang mengqada khusus bagi ibu. Waduh, orang-orang ibu-ibu itu waktu muda-muda itu kan kalau ada halangan bisa ada puasa kan alakan lagi tidak bisa ada puasa. Dari tahun ke tahun itu tidak terganti dia tuh. Ya. Itu 8 hari itu. Nah setelahnya tua atau setelah menopang setelah pensiun sebagai lain diniatnya lah mungkin dulu saya Tuhan. Ya. Bisa nggak itu tidak dilakukan seperti itu? Ya. Tidak kena kesibukannya itu dari puasa ke puasa. Kok di agama dia kurang loh. Kok baru misalnya kan kurang menguasai itu kurang apa baru. Jadi tidak diacuannya itu tapi setelahnya dalam bunga lah kata kayak goa. Nah dicecenya lah punya mengganti puasa-puasa yang tinggal. Jadi mengganti puasa. Iya. Jadi kalau ada puasa kamu nggak waktu air dan itu tuh. Iya. Bapak ada uzur lah. Ada uzur, ada alasan. Ya. Qada us-shaum la yaqtadil faura. Mengqada puasa tidak mesti langsung. Misalnya selesai 1 Syawal langsung ganti. Karena Allah cuma ngejaan fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari-hari lain. Sepanjang tahun kan banyak hari, ganti dari lain. Terus ulama tentu memberikan batasan, batanyolo. Sekiranya Ramadan masuk lo celai, kini misalnya kau tinggal waktu 10 hari lainnya yang maklum mengganti puasa. Aisyah pun sering mengganti puasa di bulan Sya'ban. Nah, ketika Ramadan sudah datang lah puasa lo balik. Nan petang koba. Pertama menurut pendapat ulama itu wajib diqada karena faidatum min ayamin ukhar, wajib qada. Karena kewajibannya mengganti. Barat tinggal 8 hari lo puasa. Tapi di hari selain Ramadan. Oh ndak diniat lo pas Ramadan ke Ramadan hari tahun kini jo Ramadan tahun petang koma. Ndak bisa. Di hari lain. Terus ada yang mensyaratkan harus membayar fidyah. Itu dipilih oleh Imam Malik dan sebagian pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ada kaulain, kaulul qadim, kaulul jadid. Jadi bayi fidyah. Kenapa? Yalah dia waktu sepanjang tahun tidak ada diganti dah. Inilah masuklah kewajiban celai. Sehingga bertumpuk-tumpuk. Maka baca caranya bertumpuk. Bahkan miswa sampai tahun celai lah 2 tahun alunya terganti dah. Bayar fidyah balik. Ya barang yang terganti itu pokoknya penuh fidyah supaya ihtiyat, kehati-hatian jangan sampai beku menganggap enteng gitu. Nyolah mudah atau dicari jo celah-celah mudah kan bisa diganti mah. Fa'iddatum min ayamin ukhar, ganti di hari lain. Tapi ingat ayat itu kan lanjutannya wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik untuk kalian walaupun sakit, walaupun musafir. Kalau sanggup untuk puasa, faman syaa falyasum. Siapa yang mau silahkan. Tapi kalau sekiranya memberatkan, maka rukhsah itu lebih baik, mengambil keringanan. Tapi kalau mampunya silahkan. Karena wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kalian sebab utang lunas. Tapi kemuliaan beribadah di Ramadan berbeda dengan di hari-hari lain. Kalau naik pesawat kan apa boleh naik pesawat?
Kalau membahayakan diri lamah latih rasanya, tentu berbuka lebih baik, tidak puasa lebih baik, mengambil rukhsah. Karena Allah sudah memberikan ringan, jangan dipayah-payahan badan, jangan dipersulit badan. Nah, jadi agama kita memang begitu. Membayar puasa tidak mampu, membayar fidyah mampu. Jadi ada yang berpendapat bayar saja fidyahnya 2, berarti kalau gini 60.000 kali sebulan. Boleh ada seperti itu? Berpuasa tidak mampu. Membayar puasa tidak mampu. Jadi Mengqadha nak mampu. Fidyah mampu. Jadi ada ulama yang berpendapat bayar saja fidyahnya 2, berarti 60.000 kali sebulan. Kalau mau lebih kepada ayat, kalau ayat cuman fa'iddatum min ayyamir ukhar, ganti di hari lain, tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita meninggalkan puasa harus diganti dengan uzur. Jadi suaminya di Jerman, dia pulang bulan Ramadan sehari karena tak bisa bersabar. Jadi demi satu bayar 600 cukup. Kalau enak. Nah, itu kan dari awal tadi ya. Tadi kalau mau buka dengan ada orang yang sengaja berpergian untuk bisa melakukan larangan di siang hari. Ya kalau model tadi itu kan ustadznya atau tuankunya berani gitu ya, berani berfatwa. Kalau mau nak berani sampai model itu siko misalnya 30 kafarat itu kan melanggar sehari kan kafaratnya 60 orang miskin. Kalau 60 miskin 6 kali 30.000 gitu ya. 6 kali 3 berapa? 1.800.000. 1.800.000 cukup itu 1.800.000 itu kifaratnya. Silahkan berhubungan, anak berani betul. Ya kan semuanya boleh itu kan bahasa tadi itu nah. Itu tidak berani betul. Karena itu kalau fikih itu secara kajian ilmu di atas karate itu boleh sebab apa, Pak? Ya kan lah mau bayi mah. Ya oke lah, ambo salah. Itu kalau salah balai. Ya udah dibayi dan do. Atau mah dan do lah mau bayi. Apakah kalau model tu taruh cara kita beragama? Rp1.800.000 kalau berdua, kalau berdua, kalau tadi kan jatuhnya satu orang, suaminya musafir, nyolah babuku tuh, tiba di siku tentunya sampai sore ndak babuku lah itu. Suaminya ndak perlu bayar kifarat, yang bayar kifarat kan untuk istrinya. Karena ingin baca rohnya supaya tentu kita mencari-cari celah. Itu yang berbahaya. Di situ? Di situ enggak, di situ ada. Lanjut ya. Faman kana minka wa'atanya wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Fakana man syaa sama wa man syaa at'ama miskinan fa ajza zalika anhu. Maka orang yang sebenarnya dia secara fisik bisa, tetapi sudah diponis mungkin karena dia syekhun kabir. Syekhun kabir ko orang laki-laki yang lah tua atau perempuan yang lah tua, atau yang ketiga layur jabarauhu tadi, orang yang sakit yang tidak dimungkinkan lagi sembuh penyakitnya, sakit benahun lah namanya. Maka orang yang model ko boleh berbuka dan cukup memberi 1 hari puasanya miskinan, 1 orang miskin. Jadi kalau fidyah sehari 1 orang miskinnya, kalau kifarat sehari 60 miskin dan namanya kifarat. Nah, jadi wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa ma lam yanamu fa idza namu imtana. Itu kondisi yang dulu. Jadi orang-orang yang dulu yang dijelaskan di awal berpuasanya tidak semudah kita. Kita aja lah mudah, mungkin dicari-cari aja lah kemudahan mulai tadi.
Orang dulu jago lalo puaso. Terus selama sebulan penuh dulu sebelum turun ayat 187 83 84 45 87 kon kan dah sekaligus turun aku nah. Jadi awal mulanya cuma 183. Maka yang ndak buliah tu cuman makan minum, berhubungan suami istri selama sebulan penuh ndak buliah. Jadi selama sebulan tu ndak buliah. Maka turunlah uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan di malam hari boleh berhubungan suami istri. Jadi kalau lah malam lah terbuka pintu. Nah, sejak turun ayat yang 187. Di wa 'alal ladzina yutikunahu tadi orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa secara fisik sebabnya tua, disebabkan oleh sakit yang tidak mungkin sembuh, cukup membayar fidyah saja, satu orang miskin seharinya. Fahuwa khairul. Jadi ta'amu min faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Kan tadi hitungannya 30.000. Faman tatawwa'a, siapa yang melebihkan dari 30.000 tadi nyoja dia 50.000 khairan, itu lebih baik. Nah, jadi kalau untuk membayar fidyah aja pas-pasan benar tatulang mana agak dagang. Iya, nama juga miskinnya 10.000 je lah kalau dilabihan seperti. Jadi ukuran takaran minimalnya ada gitu. Balas sehari orang miskin sekali makan 50.000. Orang miskin kan nak 3 kali sehari lo makan ada mah 2 kali berarti 30.000. Alabihan lah kau sampai 10, kau sampai 25. Kau nak kapan perlu memang pas-pas benarnya. Kalau bakal kalkulator itu pakai orang receh kan supaya pas hitungan. Faman tatawwa, siapa yang melebihkan khairan, itu lebih baik. Fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum. Kita sakit, kita berpergian, sekiranya sanggup puasa, tidak membahayakan kepada jiwa kita, diri kita, maka berpuasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui. Ta'lamun apa? Ta'lamun nama fi Ramadan. Mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan itu. Dari keutamaan kita beramal, keutamaan kita beribadah, yaitu makanya bahasa mungkin utang lunas. Boleh jadi kan limo bolongnya diganti limo kan lah selesai itu. Tapi nilainya belum tentu yang limo di luar Ramadan semua jadi dalam Ramadan. Masuk ke ayat berikut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yamdahu ta'ala syahras siyam min baini sairis syuhur. Allah memuji bulan puasa dari bulan-bulan yang lain bi anna ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim. Allah memilih bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Kama ikhtassahu bidzalika, sebagaimana ia mengkhususkan akan hal itu. Bahkan tidak hanya Al-Quran, kanat kutubul ilahiyah tanzilu fihi alal anbiya. Kitab-kitab sebelumnya pun, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan semua lembaran-lembaran itu turunnya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan lahado juga di sisi Allah, lahado mana unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim itu turun di malam pertama Ramadan. Di malam pertama itu turunnya suhuf Ibrahim. Wa unzilatit Tauratu li sitti madaina min Ramadan. Turunnya Taurat 6 hari sisa di bulan Ramadan. Berarti malam ke-20 sampai. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. 3 balih Ramadan.
berlalu Ramadan, berarti tanggal 13 Ramadan. Wa anzalal Qur'an, dan Al-Qur'an turun li arba'i wa ishrina khalat min Ramadan. Mengatakan sampai 20 sampai Ramadan. Jadi riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jadi disebutkan dari Jabir riwayatnya. Dikatakan dalam riwayat yang lain anna Zabur unzila li thnatai asharata khalat min Ramadan. Zabur turun 12 Ramadan dan Injil 18 baqi min Ramadan. 18 Ramadan. Jadi semakin banyak riwayat, semakin banyak keterangan-keterangan. Tetapi yang turun di bulan Ramadan itu jumlah wahidah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu sekaligus Al-Quran. Jadi dan dari Allah ya kok turunnya memang sekaligus. Kalau kan Nabi memang sekaligus tuh nabi-nabi yang dulu. Tapi kan Nabi Muhammad talatak dulu di Baitul Izzah, di langit dunia. Berangsur-angsurlah turunnya selama 20 tahun lebih, 23 tahun, 22 tahun sekian bulan sekian hari. Jadi itu berlangsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya di malam qadar atau fi lailatin mubarakah dan seterusnya. Jadi makanya syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrul Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai huda. Apa itu huda? Petunjuk. Dalam Ibnu Katsir menyebutkan hudan itu adalah mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu. Disebut Al-Quran sebagai huda, hudan liqulubil ibad, untuk hati hamba. Hamba yang mana yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? 3. Orang yang beriman, yang yakin. Kalau tidak yakin kepada Al-Quran, nyon akan menjadi petunjuk bagi dirinya. Wasaddaqahu, dan membenarkannya, wattaba'ahu, dan mengikutinya. Itu nama petunjuk. Yakin, kalau tidak yakin awak ko buku panduan do bawa ke dibaca, dibenarkan baru diikuti. Setelah diikuti itu tanda petunjuk. Kalau tidak diikuti itu tidak hudan namanya. Mungkin sampai di situ. Tadi kan dikatakan dalam hadis itu Al-Quran turun di tanggal 24 Ramadan. Ya. Kalau monggo kan nuzul Quran itu 17 Ramadan. Iya. Jadi ada hadis yang lain yang mengatakan 17 Ramadan. Ibnu Katsir nak mengutip itu. Betul kembali nuzul Quran apa benar sampai lain. Bahkan ada yang mengatakan 27. Betul, tapi yang kecil itu ada. Insyaallah monggo pacing. Kalau di Ambo pokoknya turun dalam Al-Quran. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Karena perbedaannya ada dan riwayatnya ada, awak tidak bisa lo menyalahi. Musalahan lo sampai ada riwayatnya. Kamu baca sontak kok. Kalau qat'i itu kan penilaian awak lah, ulama hadis. Yang jelas riwayatnya bukan maudhu', bukan palsu. Ada yang mengatakan tanggal 2 sampai, bahkan ada yang mengatakan di awal-awal. Ya, kalau ketika di Indonesia sepakat nuzul Quran itu 7 balik, kalau apa ke Arab, nah dulu peringatan nuzul Quran tanggal 7 balik Ramadan. Betul. Sebab tidak ada sunnah peringatan. Berarti yang jelas ambo bacaan hadisnya ternyata ada perbedaan pendapat ulama. Al-Quran tidak turun tanggal 17 Ramadan. Amanah. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.